Baik, kita masuk ke dalam diskusi. Saya nggak bisa melihat dari sini apakah ada yang raise hand. Tadi sepertinya ada yang raise hand ya. Mungkin dari tim IT bisa melihat apakah ada raise hand atau chat atau pertanyaan dari peserta Ada, webinar. Dokter. Ada Ya, dari yang menggunakan akun, mohon maaf kalau saya salah menyebut, Gede Yoga Dita. Silakan, sudah dibuka mikrofon. Halo. Halo. Oke, silakan Bapak. Halo, Gede. silakan. Ya, saya Gede, saya dari PKMK juga. Saya mau menanggapi tadi yang dari Bu Wuri yang dari Sonjo ini sangat luar biasa. Tadi perkenalannya mengenai Sonjo, terima kasih banyak Bu. Ini sangat membantu sekali dari kita untuk melihat bagaimana pemetaan sumber daya, terutama di bidang logistik medis. Jadi memang di PKMK sendiri kami di divisi manajemen bencana kesehatan juga kami di divisi manajemen bencana kesehatan juga mengadvokasikan beberapa rumah sakit untuk dapat berkolaborasi dengan NGO bukan NGO ya, kalau tadi katanya organisasi tanpa bentuk, maksudnya inisiatif filantropi seperti Sonjo seperti ini, dan jika tidak ada mungkin bisa diinisiasi. Yang sayangnya sampai saat ini baru ada di Jogja ya Bu ya. Nah inilah bagaimana mungkin kita bisa menggetok pula inisiatif Sonjo ini ke daerah-daerah lain, karena seperti tadi Bu Pembayun bilang juga, Sonjo itu sangat membantu sekali di Provinsi DIY. Bagaimana dengan yang DKI, karena kalau kita lihat di DKI itu sangat masif sekali gerakannya, tapi kenapa kok di DKI itu sudah diadakan PSBB juga, sementara di DIY belum. Jadi kita mencoba membandingkan memang DKI dengan DIY, sepertinya sistem kesehatan di DKI sangat berbeda dengan DIY, dan juga tadi Prof juga sudah Prof Laksono juga sudah menyampaikan beda ekosistemnya juga. Mungkin ekosistemnya ini memang antara DKI dan DIY ini sangat berbeda sekali. Itulah kenapa saya sangat senang sekali dengan inisiatif Sonjo ini bisa sangat lokal wisdomnya Om Yokjo itu sangat membantu sekali dalam penanganan COVID ini. Yang ingin saya tanyakan dan untuk membuka diskusi juga, bagaimana kita bisa menggetok tularkan Sonjo ini ke daerah lain, kemudian seperti ke DKI, seperti itu. Karena ya masif sekali sebetulnya di sana, resource-nya masif, banyak sumber daya, kemudian banyak filantropi yang ada di Jakarta, tapi kenapa tidak bisa seperti yang di DIY ini? Seperti itu mungkin bahan pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi mungkin bisa Bu Wuri bisa menyampaikan mungkin ada perkembangan baru dari Sonjo yang sudah berkembang sampai ke daerah lain. Karena memang ini sangat menarik ya. Apalagi di awal-awal pandemi semuanya pada gagap dan ternyata Sonjo bisa membantu luar biasa terkait dengan surge capacity tadi ya, baik APD ataupun SDM atau apapun. Monggo silakan Bu Wuri. Masih di unmute dulu, suaranya belum terdengar Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gede. Jadi begini, jadi kami tadi saya sudah menyampaikan sekilas bahwa Sonjo terbuka untuk siapapun. Makanya kita memberikan ruang kepada teman-teman dari kota lain itu untuk menjadi observer selama 3 kali 24 jam untuk bergabung di salah satu WA group Sonjo ini. Tujuannya apa? Dalam waktu 3 hari mereka bisa mempelajari apa sih yang kita diskusikan di dalam Sonjo, bagaimana kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, itu harapannya ke sana. Dan tadi saya pun sudah bisa menyampaikan bahwa Sonjo ini sudah direplikasi di Magelang dan juga di Tulungagung. Serta satu kota di Jawa Barat. Nah, kalau di Jakarta itu kemarin kami juga di dalam Sonjo ini sudah berkolaborasi dengan jaringan Gus Durian. Jadi kami pun
ruang kepada kawan-kawan siapapun. Kalau misalnya Pak Gede ada rekan yang dari Jakarta untuk bisa berkolaborasi dengan, maksudnya mau bergabung dengan Sonjo, kami sangat terbuka Pak. Jadi tidak ada batasan bahwa ini hanya dibatasi untuk di Jogja saja, tidak. Memang aktivitas kami sebatas ini hanya di Jogja, tetapi kalau memang teman-teman mau belajar silakan. Jadi selama ini observer yang sudah pernah ada itu dari Sulawesi, dari NTB, kemudian dari kota tadi saya sebutkan di Malang ada, di Magelang ada. Nah, cuman masalahnya itu nanti ketika mereka di tempatnya masing-masing itu akan sangat tergantung lagi tadi yang disampaikan oleh Prof. Laksono, akan tergantung lagi dengan ekosistem masing-masing. Ada nggak yang memulai di sana? Ada nggak yang menginisiasi? Nah, ini yang menjadi kunci dari social movement itu adalah siapa inisiatornya. Nah, kami di Sonjo ini ada Pak Rimawan yang cukup luar biasa, energinya luar biasa, yang masih memonitor 9 grup ini secara bersama-sama, dan kita pun juga dibantu oleh adik-adik relawan mahasiswa itu yang mengembangkan aplikasi-aplikasi, menyusun database, dan termasuk juga untuk yang pemenuhan alkes di masing-masing rumah sakit. Jadi kami masing-masing punya PIC sendiri untuk di masing-masing grup ini tadi. Nah, kemudian ada hal yang lucu juga kemarin ketika di Surabaya, di Jawa Timur ini kasusnya daerah hitam, zona hitam, kami sudah berusaha untuk menyampaikan bahwa ini kita di Jogja relatif kebutuhan untuk APD sudah terpenuhi, tetapi bagaimana kita bisa membantu di tempat lain. Dan dari donatur serta beberapa relawan, maksudnya bukan relawan tetapi penyedia APD itu sudah siap untuk mengirimkan ke Jawa Timur. Tetapi apa yang terjadi beberapa hari sebelum mau dikirimkan, mereka menolak pengiriman ini dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal ya. Misalnya di sana nanti akan diaudit lah, yang kemudian di sana nanti ada problem yang macam-macam seperti itu. Nah, jadi akhirnya semua akan kembali lagi ke wilayah masing-masing punya kewenangan, masing-masing punya, dalam tanda petik saya bilang, ego sendiri-sendiri. Nah, tetapi dari sisi kami, dari Sonjo, itu kami sangat terbuka sekali dengan siapapun, dengan pihak manapun kami terbuka, karena yang kita lakukan adalah transparansi ini tadi. Jadi monggo Pak Gede, kalau misalnya ada teman-teman dari kota lain atau tempat lain yang ingin belajar dengan Sonjo, kami terbuka untuk memasukkan dalam grup ini. Dan nanti mungkin bisa diberikan nomor HP saya bisa dikontak. Begitu Pak Gede, matur. Ya, terima kasih Bu Wuri. Bagaimana Pak Gede? Ya, terima kasih. Mungkin ini juga nanti bisa dimasukkan dalam pembahasannya, penelitiannya juga mengenai inisiatif Sonjo ini. Dan kalau itu pasti akan nanti kita sampaikan, sebenarnya sih sudah kita sampaikan di grup-grup yang lain ya. Bu, terima kasih Bu Bella atas moderasinya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain dari chat maupun peserta, masih ada yang raise hand kira-kira Pak Atuk? Kalau yang raise hand tidak ada, yang melalui room chat juga tidak ada, Bu Bella. Oke, baik. Jadi memang kalau kita melihat situasi ini mungkin dari Mbak Putu sendiri mungkin ada masukan dari penelitian ataupun wawancara kemarin, kira-kira apakah sistem di Yogyakarta ini memang ada hal yang memang perlu dikembangkan dari kendala kemarin pada saat wawancara dengan beberapa rumah sakit terkait dengan surge capacity yang ada di Yogyakarta. Karena kita melihat Yogyakarta ini cenderung tenang ya, artinya dibandingkan dengan daerah lain, dan kita berharap ini bisa kita pertahankan, bahkan menurunkan risikonya lebih rendah lagi ya untuk bisa ke depannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Bella. Berdasarkan dari hasil wawancara kami ke beberapa rumah sakit rujukan COVID di DIY, memang kemampuan rumah sakitnya beda-beda ya. Jadi kapasitasnya ada yang rumah sakit yang besar sekali, tapi ada juga yang kecil-kecil seperti Rumah Sakit Elizabeth yang di Bantul, Rumah Sakit Prambanan juga nggak terlalu besar ya, dan sebagainya. Nah, jadi dengan perbedaan kapasitas ini tentu saja kemampuan mereka dalam menangani kasus juga
berbeda-beda. Tapi untungnya semua rumah sakit juga merasa bahwa sampai saat ini kapasitas yang mereka sediakan itu belum pernah terpakai sampai full karena kasusnya memang belum tinggi gitu, dan tentu saja kita tidak berharap kasusnya jadi tinggi ya, biar aja tetap seperti itu gitu. Nah, cuman tetap saja diantisipasi jika nanti karena sekarang kan tadi ya, yang kemarin itu kan situasinya masih libur sekolah, kemudian kantor-kantor juga banyak yang diliburkan, orang-orang masih work from home dan sebagainya, sehingga risiko terjadinya penularan itu sepertinya sekarang sudah mulai meningkat nih karena dengan dibukanya aktivitas sekolah, kampus-kampus, dan kemudian orang-orang yang tadinya juga work from home sekarang sudah mulai ngantor lagi, mulai seperti biasa. Yang masih bekerja dari rumah pun sekarang memanfaatkan waktu hari-hari biasa itu untuk aktivitas lain yang juga tetap saja berisiko. Misalnya gini, kalau kita berjalan di luar sana di jam-jam kerja itu, ada saja orang yang bersepeda, bergerombol dan sebagainya. Nah, aktivitas seperti itu yang malah tambah banyak sekarang. Coba kalau kita lihat di kafe-kafe gitu ya, di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali yang berkumpul dan seringkali juga tidak mengindahkan protokol kesehatan. Eee, itu satu. Kemudian yang kedua, ini bukan hasil wawancara tapi pengalaman pribadi ketika saya berkunjung ke rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang akhir-akhir ini saya datangi, itu ternyata juga di antara para petugas kesehatan maupun manajemen itu tidak selalu ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan, terutama dalam hal pemakaian masker maupun jaga jarak gitu ya. Sehingga eee, ya bagaimana kita mau ngajari masyarakat umum kalau kita sendiri tidak patuh terhadap protokol itu gitu ya. Nah, jadi ini barangkali tantangan kita juga Dinas Kesehatan sebagai komandannya sektor kesehatan di daerah ini bagaimana nih kita bisa meningkatkan awareness di kalangan kita sendiri sehingga kemudian kita semua bersama-sama bisa membantu untuk meningkatkan awareness itu juga di masyarakat. Nah, kemudian yang terkait dengan hasil wawancara tadi ada satu temuan yang juga menarik menurut saya yaitu tidak semua rumah sakit mampu menyediakan ruang perawatan khusus pasien COVID sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Misalnya dengan ruang isolasi bertekanan negatif. Karena apa? Kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut terbatas. Ini terutama pada rumah sakit swasta yang kecil gitu ya. Kalau rumah sakit pemerintah itu kan support dari pemerintah itu sudah cukup besar. Nah, sehingga mungkin ini juga perlu diperhatikan karena bantuan yang masuk ke rumah sakit itu umumnya adalah bantuan-bantuan berupa logistik, bukan bantuan yang berupa untuk terkait dengan renovasi ruang misalnya dan sebagainya. Tapi secara umum semua rumah sakit yang kami wawancara itu mengakui bahwa support dari Dinas Kesehatan, baik itu Dinas Kesehatan kabupaten kota maupun provinsi itu sangat besar sehingga mereka saat ini tidak pernah lagi kekurangan APD misalnya. Kemudian jika ada permintaan apa itu respon dari Dinas Kesehatan maupun dari BPBD itu cukup cepat. Nah ini tentu saja perlu diapresiasi bagaimana komunikasi yang terjalin antara Dinas Kesehatan dengan dan tim COVID yang di provinsi dengan rumah sakit rujukan ini ya, sehingga pelayanan di level rumah sakit itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya, Bu Bella, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Putu. Jadi memang benar-benar ini memang hal-hal yang baru ya Mbak Putu ya untuk terkait dengan COVID ini. Terutama memang protokol kesehatan yang memang harus sangat ketat sekali yang mendukung dari turunnya penyebaran penyakit COVID ini. Nah ini nanti memang ada pembahasan sendiri ya terkait dengan PSBB, apakah dengan sistem yang ada itu memang benar-benar menurunkan penyebaran penyakit ini ke rumah sakit, kira-kira turun tidak kasusnya atau memang sama saja dengan ada sistem itu. Baik, mungkin masih ada dari peserta Pak Ato, ada yang bertanya? Ada yang melalui chatting room dari Dinas Kesehatan. Mohon izin Prof, Dinas Kesehatan mau konsultasi. Ya, silakan dari Dinas Kesehatan nih konsultasi yang langsung bisa disampaikan ke Prof. Laksono. Saya izin Bu Dono karena mumpung ketemu Prof. Laksono. Jadi ini berkaitan juga tadi sebenarnya yang disampaikan gitu ya, yang disampaikan Pak
Pak Gede juga. Jadi yang pertama, Prof, dalam beberapa waktu dekat ini kan memang cukup banyak yang kemudian minta dilonggarkan. Termasuk misalnya tadi yang saya di awal mungkin saya sudah sempat menyinggung. Ini kita sudah mulai membuka, mulai diizinkan penerbangan dari luar negeri ke Jogja langsung, Prof. Walaupun hanya 1 kali penerbangannya, setiap minggu tuh hanya 1 kali. Nah, yang pertama itu, Prof. Jadi, walaupun ada notifikasi bahwa ada ketentuan persyaratan notifikasi PCR itu memang harus. Nah, tapi nyatanya ada juga yang tidak membawa itu, gitu. Nah, saya tidak bisa mengerti nanti maksudnya bagaimana di di pesawat begitu ya, karena tidak ada notifikasi itu. Mudah-mudahan mereka sehat gitu. Nah, yang kedua, Prof, kaitan dengan kebijakan yang ada, ini juga berdasarkan rekomendasi dari penelitian Bu Putu. Kita ini kan memang tidak menerapkan tadi Bu Dona sudah menyampaikan nanti ada sesi khusus tentang PSBB gitu, tapi kita kan tidak PSBB ya Bu Dona gitu. Nah, di dalam Pergub ataupun di dalam aturan Pergub itu memang selama ini tidak ada penutupan. Bapak Gubernur menyampaikan kita itu tidak pernah menutup gitu, tidak pernah menutup usaha. Tetapi secara perlahan justru masyarakat paham tentang COVID ini sehingga kemudian usaha-usaha, pelaku usaha itu sendiri kemudian yang menutup sementara. Nah, sekarang saat ini info tentang new normal ini memberikan dampak yang luar biasa. Sehingga kita juga tidak bisa, Prof, melakukan punishment. Aturan dan punishment itu tidak bisa kita lakukan. Ini sudah pernah disampaikan juga oleh pimpinan. Yang bisa kita lakukan adalah untuk mendisiplinkan masyarakat, tetapi tidak dengan cara, walaupun sekarang di kota ada perwal. Ada perwal yang kemudian kalau nggak pakai masker denda 100.000 gitu ya Bu Dona. Nah, ini rasanya tidak akan mungkin terjadi di skup provinsi gitu. Nah, barangkali ini tadi Prof, bagaimana kemudian punishment ini apa yang harus kita usulkan pada Pemda pada saat punishment itu tidak menjadi satu option, tidak menjadi satu pilihan di dalam rangka mendisiplinkan masyarakat. Nah, yang terakhir memang sebenarnya kalau menurut kami adalah sekarang karena geliat usaha dan selanjutnya itu sudah mulai longgar, sudah mulai banyak, maka memang kemudian yang kami tuju sekarang atau kami prioritaskan adalah bagaimana meliterasi masyarakat. Meliterasi masyarakat, mengedukasi masyarakat, tetapi itu tadi sedikit longgar, tetapi protokol kesehatannya tetap bisa dilaksanakan. Ngaten Prof, matur nuwun Prof Laksono. Matur nuwun Bu Dona. Silakan Pak Laksono. Ya, terima kasih Bu Mayun ya. Jadi ngomong aja ya Bu ya, bukan konsultasi. Ya, jadi ini menarik ya. Kalau melihat situasi ini ya, terus aja saya sebagai yang dianggap sebagai konsultan atau apa ya, ahli tadi itu mungkin Bu Pembayun tahu ya, saya 4 bulan ini kan silent ya, senyap ya, saya nggak mau komentar di mana-mana. Saya ditanya wartawan juga, Pak Laksono gimana caranya untuk ini? Saya bilang, saya juga nggak tahu, saya juga masih belajar ya, terus aja ya. Nah, jadi belajar dan juga dari apa yang dikerjakan oleh Mbak Putu dan teman-teman dalam penelitian tadi ya, ini proses pembelajaran ya. Nah, setelah berapa bulan ini kita paham betul ya Bu ya, bahwa kita tidak mungkin mengembangkan apa yang disebut sebagai penghentian kegiatan ekonomi secara total ya. Termasuk penerbangan mau nggak mau dibuka ya. Karena kalau tidak dibuka nanti ya macam-macam yang terjadi ya. Ekonomi berat, airport nggak jalan, jadi nah ini memang sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Dan saya tidak akan nyalahkan pemerintah yang membuka tadi, memang harus. Nah, cuman sekarang kita harus berpikir secara tadi, skenario tadi ya Bu ya. Dan tetap dimonitor ketat betul ya. Nanti apa? Ini kan kalau kita ibaratkan seperti kegiatan di masyarakat, ekonomi dan sebagainya, itu seperti event di hulu ya. Di hulu.
Nah, kemudian rumah sakit atau sistem kesehatan yang memberikan pelayanan medik itu adalah hilirnya. Ini. Nah, ada kemungkinan yang di hulu itu terjadi kegagalan atau istilahnya itu mungkin ya lonjakan yang masuk ke hilirnya. Nih. Nah, pertanyaan menariknya, apakah hilirnya itu siap? Nah ini, jadi filosofinya search itu tentunya akan menyiapkan tadi dengan sebaik-baiknya. Dan kita ini punya semacam, kita itu manusia ya, kemampuan analitik yang bagus untuk membuat skenario ya dan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Dan ini sebenarnya para tentara yang punya ilmu ini ya, tentara perang itu tidak mungkin mereka hanya punya satu skenario, tapi ada banyak skenario plan A, plan B, plan C dan sebagainya ya. Nah, sehingga di sini dalam situasi penerbangan harus dibuka, nah ini mau tidak mau rumah sakit dan seluruh sistem di DIY harus itu, Bu. Saran saya harus betul-betul membuat berbagai kemungkinan termasuk yang terburuk. Ya. Namun juga sistem surveillance-nya juga menyatakan pada pemerintah kalau pembukaan ini ternyata banyak apa istilahnya itu tambahan di hilirnya penyakit tadi itu harus segera monitoring ini di feedbackkan ke penerbangan, ke pasar-pasar, kemana-mana supaya ada pemperketatan, Bu. Bisa dibayangkan ya. Jadi kita dari hulu sampai ke hilir itu menjadi suatu sistem yang sifatnya itu tidak ada ujung pangkalnya, tapi saling berhubungan terus ya. Ini, tapi kita tidak bisa menghentikan ini. Oleh karena saya tidak setuju dengan para pakar kesehatan masyarakat yang menyatakan pemerintah tidak tanggung jawab dengan membuka penerbangan atau membuka pasar itu nggak bisa. Mungkin dengan kalau kita tidak buka, ada yang mati karena kelaparan atau mati karena TB, ya macam-macam itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus masuk ke suatu kehidupan yang berisiko seperti ini, Bu Pambayun ya. Nah, cuman bagaimana sistem kita dan ekosistem kita itu menyiapkan. Nah, mohon maaf ya, saya nggak akan melihat ke tempat lain ya. Tapi kalau andai kata DIY itu ada sesuatu dan kita tidak punya semacam plan, ya kesiapan tadi itu kita sudah salah 2 kali itu. Kita harus menyiapkan dan kita tidak menyiapkan dan terjadi sesuatu terjadilah kegaduhan tadi. Nah, menurut saya andai kata kita sudah menyiapkan dan pada suatu ketika jadi kejadian yang betul-betul sangat luar biasa dan ternyata kita tidak mampu juga, nah itu minimal kita sudah berikhtiar itu loh. Saya lihat sebagai satu hal yang mungkin menarik ya. Jadi saya lihat kasus di daerah lain itu pertanyaan menariknya apakah kita punya plan ini. Nah kalau tidak punya ya betul-betul gaduh betul dan saling menyalahkan nantinya. Nah jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus cari solusi. Begitu Bu Pambayun. Kira-kira memuaskan nggak nih jawaban saya nih? Atau kita perlu ketemu lagi Bu di satu tempat? Ya, matur nuwun Prof. Bisa pahami. Matur nuwun Profesor. Ya, jadi kita sistem kesehatan harus siap. Konsultasi. Ya, nah artinya gini Bu, kita akan siapkan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya sudah siap sebaik-baiknya, sudah kita ikhtiar semaksimal mungkin masih ada masalah berat itu ya itu takdir betul. Benar nggak? Ya toh? Tapi kalau misalnya kita nggak ada apa-apa, kemudian terjadi sesuatu yang kita nggak punya ikhtiar apa-apa, terjadi sesuatu yang berat, nah itu yang kita salah itu. Ya, itu aja Bu, menurut saya loh. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. Bagaimana Bu Pambayun cukup puas dengan ya. Baik, jadi mungkin kalau saya bisa menambahkan memang terkait dengan penerbangan ini kan ini masuk di dalam point of entry ya. Jadi dalam ketahanan kesehatan juga IHR juga itu salah satunya bahwa kita harus menguatkan pintu masuk di setiap daerah. Jadi memang ini sungguh yang pertama kali memang kita harus menyiapkan memperkuat kapasitasnya dulu. Kapasitasnya artinya mungkin di bandaranya terkait dengan pengecekan dan lain-lain itu memang harus kita kuatkan. Kemudian yang kedua mungkin penyiapan masyarakat. Jadi masyarakat ini mungkin memang benar-benar harus kita
sampaikan bahwa COVID itu seperti apa, kemudian cara memutus penularan, ini yang memang benar-benar kerja keras kita semua mungkin ya, karena memang 80% masyarakat itu paham dan mau patuh, itu sungguh sangat memperkecil atau memutus angka penyebaran dari COVID ini. Nah, mungkin yang berikutnya, skenario memang sudah tetap harus disiapkan sampai kepada plan terburuk seperti yang tadi Sonjo juga sudah menyiapkan ya. Jadi plan terburuk tetap disiapkan. Jadi apapun nanti, apakah memang ternyata itu tidak dipakai, tapi kita sudah menyiapkan sehingga kalau tiba-tiba melonjak tinggi, kita sudah nggak gagap lagi atau tidak bingung lagi karena memang sudah kita siapkan. Nah, memang terakhir memang sistemnya ini yang harus memang benar-benar kuat. Baik, mungkin ada lagi Pak Ato dari teman-teman kita peserta lain yang ada ingin bertanya atau mungkin ada masukan dari Bu Wuri juga mungkin terkait dengan ini. Baik, tidak ada atau ya silakan Bu Wuri. Satu yang jadi concern kami juga di Sonjo itu adalah ini Bu, masalah kesehatan mental juga dari masyarakat ya, terkait dengan informasi-informasi yang sangat banyak beredar ini. Nah, jadi kami sudah berusaha untuk melakukan edukasi ke masyarakat itu dengan membuat poster, dengan membuat video-video singkat begitu. Tetapi apakah masalah mental ini juga menjadi perhatian dari para pengambil keputusan, termasuk juga tenaga kesehatan, dan bagaimana kami misalnya kalau ada support yang bisa dilakukan oleh Sonjo ini untuk kedepannya mengatasi permasalahan mental yang ketakutan masyarakat ini. Itu pertanyaan saya, Bu. Ya, ini pertanyaan ke Mbak Putu atau bagaimana ini? Ke Mbak Putu juga boleh, iya ya, ke Mbak Putu. Jadi silakan mungkin Bu Putu terkait dengan mental ya. Jadi memang masyarakat ini kita tahu bahwa menyiapkan masyarakat tidak gampang ya. Jadi di beberapa masyarakat itu ada dua kubu. Yang satu kubu mengatakan bahwa siapa sih ini, apa sih, nggak ada nih, nggak bener ini, nggak ada COVID, aman-aman aja kok, ini hanya bohong-bohongan pemerintah saja. Tapi yang satu sisi memang benar-benar aman sekali dan mereka benar-benar melakukan lockdown sendiri di daerahnya, dan ini jadi dampak yang tidak baik untuk orang yang benar-benar patuh dibandingkan dengan yang. Nah, mungkin ada masukan dari, justru mungkin ini Bu Pembayun mungkin ada masukan dari sistem di Dinas Kesehatan, mungkin ini ada kegiatan atau apa terkait dengan mental health dengan masyarakat. Ya, terima kasih Bu Dona. Matur nuwun Bu Wuri sudah diingatkan. Jadi sebenarnya terakhir kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa Gracia. Nah, memang kadang-kadang kalau kita bilang Rumah Sakit Jiwa Gracia terus konotasinya lain gitu ya Bu Wuri. Padahal sebenarnya mengapa Rumah Sakit Jiwa Gracia itu direkrut dimasuk dalam 23 rumah sakit rujukan yang kita minta untuk mendedikasikan dirinya sebagai pemberi pelayanan COVID. Nah, ternyata salah satunya adalah Bu Wuri, teman-teman di Rumah Sakit Jiwa Gracia sebenarnya memiliki beberapa psikolog, ada psikolog dan psikiater yang siap untuk memberikan pendampingan atau memberikan konsultasi terhadap kondisi-kondisi yang sekarang mungkin dialami masyarakat. Ini yang pertama. Jadi sebenarnya mereka juga memberikan pelayanan online, Bu Wuri, untuk kondisi-kondisi masyarakat yang memang mendapatkan dampak atau memiliki dampak terhadap COVID ini. Yang kedua, kalau saya tidak keliru, institusi Dinas Pemberdayaan Perempuan DP3AP2 ini juga dengan lintas sektor, mohon maaf saya lupa, itu juga memberikan pelayanan konsultasi yang sama, Bu Wuri. Jadi malah sebenarnya beliau menginginkan data-data mana khususnya memang untuk anak-anak
dan perempuan yang kemudian terdampak terhadap kasus COVID ini. Misalnya beberapa saat lalu kita juga cukup kita bisa melihat bahwa ternyata cukup tinggi juga ada KDRT gitu kan terhadap perempuan. Nah ini sebenarnya dua institusi ini yang saya tahu bisa memberikan pelayanan itu. Nah memang betul Bu Dona dan Bu Uri, kami memang akan menjadi lebih cantik lagi gitu ya kalau kita bisa bersama-sama bersinergi untuk kondisi ini. Atur nuwun. Kami pun sebenarnya di Dinkes juga ada program untuk kesehatan jiwa di masyarakat. Nah ini memang kami tapi sebatas kami memberikan lebih banyak memberikan literasi dan edukasi, tidak memberikan konsultasi secara langsung. Barangkali itu Bu Dona, matur nuwun Bu Uri. Nggih, matur nuwun Bu Pembayun. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas mungkin Bu Uri sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih ya. Jadi memang waktu saja ya, ini ternyata waktunya sudah sampai terakhir. Jadi memang mungkin dari Mbak Putu sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan terakhir dengan tidak ada ya? Halo Bu Bella. Ya. Oke, untuk admin kami komputernya baru trouble. Sekarang saya pakai laptop saya biar Bu Putu yang menyampaikan beberapa tambahan sedikit sebelum ditutup. Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Bella. Kalau dari kami sih mungkin kami ingin nyuwun dukungan dari Ibu Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY mengenai hasil dari kajian ini. Kira-kira kalau ada hal-hal atau ada yang perlu ditambahkan, data-data yang masih kurang itu kami nyuwun nanti bisa kami minta gitu nggih, supaya kajian kami bisa lebih komplit. Kemudian nanti kami juga akan melengkapi lagi rekomendasi apa yang masih bisa kita lakukan terkait dengan perkembangan yang sampai saat ini, karena studi ini kan sebenarnya sudah selesai sekitar bulan lalu ya, akhir bulan lalu, sehingga datanya juga sebenarnya pertengahan bulan lalu. Nah ini kan COVID cepat sekali perubahannya, sehingga ada beberapa perkembangan baru yang kelihatannya perlu kita masukkan kembali ke dalam studi ini. Untuk itu kami nanti mohon update juga dari Bu Pembayun. Baik, siap Bu Putu. Teman-temannya ada Bu Berti, Bu Yuli siap membantu. Bu Dona juga. Ya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Putu. Matur nuwun Prof. Laksono. Bu Wuri, matur nuwun Bu. Terima kasih. Jadi memang sudah di akhir, banyak sekali diskusi kita. Jadi memang terkait dengan search capacity ini, baik sistem, structure, staff dan staff ini, memang masih banyak yang belum mengenal. Jadi kalau orang-orang yang memang tidak terjun langsung di dalam situasi bencana, ini belum mengenal begitu dalam terkait dengan search capacity. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya apa yang sudah kita lakukan selama ini, tadi juga diskusi terkait dengan penerbangan, dengan point of entry, jadi dari mulai ketahanan, kesehatan, itu semua juga mengacu kepada 4S ini. Jadi memang mungkin ke depannya kita perlu menyiapkan benar-benar sistem yang kuat, masyarakat yang kuat, kemudian kapasitas yang memang kita harus siapkan di berbagai tempat. Mungkin bisa menjadi masukan juga untuk penelitiannya Bu Putu, untuk ke depannya rekomendasi, dan ke depannya juga khususnya DIY yang memang selama ini memang cukup kuat ya di dalam situasi bencana yang sistemnya memang juga cukup kuat, sehingga memang kami dari tim peneliti maupun akademisi memang cukup mensupport dengan sedikit dan keterbukaan dari policy maker yang luar biasa sehingga semuanya berjalan dengan baik. Baik, saya Dr. Bella Dona MKes dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan yang sudah memandu acara ini. Kami mengucapkan terima kasih buat Bu Pembayun sebagai Kepala Dinas DIY, buat Bu Murni juga dari Sonjo, kepada Prof. Laksono dan juga Bu Putu. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap yang saya lakukan dalam moderatori acara ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang dan salam sehat buat kita semua.